Kita mulai saja ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Bulan Bintang, pertama-tama banyak mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Kapolda berserta rombongan untuk beranjang sana di markas wilayah ini. Karena ini Pak Kapolda, sebagaimana yang disampaikan rekan kita tadi, bahwa kunjungan Kapolda ini baru inilah Pak, selama beberapa periode ya, baru inilah. Jadi kami sangat berbangga hati atas kehadiran Pak. Dulu sudah pernah direncanakan, karena saat ini sudah memasuki tahapan pilkada, dan alhamdulillah yang sedang melaksanakan pilkada juga bisa hadir hari ini. Tentunya kami mohon petunjuk, bimbingan dari Pak Kapolda, apalagi saat ini disertai juga dengan adanya wabah virus corona ini, tentunya banyak batasan-batasan. Nah, tentunya dengan adanya hal tersebut, sebagaimana maklumat Kapolri yang lalu, tentunya kita sama-sama untuk saling menjaga, baik menjaga diri kita sendiri maupun menjaga lingkungan kita, keluarga, sahabat, khususnya secara umum untuk masyarakat Indonesia, agar terhindar dari virus corona ini. Terhormat Bapak Insinyur Ahmad Syah MM sebagai Ketua DPW PBB Partai PBB, Pak Wakil Ketua Pak Karyono, saya masih Pak Sekretaris Pak Chandra Damawan, Pak, dan Bendahara Bu Eli ya, Bu Eli Susanti, rekan-rekan yang terafiliasi dengan PBB, kemudian juga ada dari DPC, dari juga kabupaten yang akan melaksanakan pilkada secara serentak nanti. Pilkada tempat kita ini kan namanya pilkada bupati atau wakil bupati. Ini terasa iwaknya. Kenapa terasa iwaknya? Karena orang situ-situlah. Bedulur Galo, kenal Galo, Cak di Oku Timur, itu dulurnya Pak Gubernur Galo, ya kan? Jadi bedulur Galo. Timur Utara, mantan incumbent semua ya, ya kan? Yang tak jadi, tidak tahu, belum final. Kalau di Oku Selatan, caknya aman, itu caknya, ya kan? Oku Selatan kan caknya Siko baik, kalau Pali juga caknya Siko, caknya Siko, kita belum tahu. Artinya lebih terasa karena ada lingkungan yang dekat antara satu pendukung dengan pendukung ini dekat. Nah, oleh karena itu peran kita ini saya minta mengedukasi masyarakat. Ya memang paling enak kan kita ngomong, kalau punya kalah kamu siap menang tapi siap juga kalah. Mana ada kita nak milih masuk itu tak siap kalah, siap menang pula, ya kan? Nah, inilah yang kita sadarkan. Kalaupun kita kalah, memang kalah karena memang ya sudah, aturannya sudah benar, apa semua harus gentle begitu kan. Nah, pendukung ini harus dipanasi. Yang panas ini kan yang nggak bermasalah para pendukung, yang kadang-kadang informasi separuh-separuh, atau mungkin ada informasi yang salah, atau ada hoax dan sebagainya. Nah, inilah tugas kita mengedukasi itu. Boleh kepala panas, tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang akhirnya merugikan kita dewek. Cak misalnya bakar ini, bakar bangunan kita dewek, dibakar dewek. Yang mati, misalnya terjadi pembunuhan, kan kita juga susah. Cak penembakan waktu di Malawang ya, zaman-zaman yang 2 tahun yang lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa konsep-konsep ini harusnya kita edukasi dari sekarang masyarakat. Nah, kita tetap, saya juga akan mewasiti melihat bagaimana kerja KPU. Saya sudah 2 kali ke Ibu Kelly minta supaya, saya kira mereka juga cukup pengalaman yang luar biasa dan integritasnya juga bagus. Sama Bawaslu sudah kita ingat semua, wasit kita ingatkan. Nah, tinggal kita buat suasana ini adem. Makanya tadi kemarin tuh minggu lalu kami mencoba untuk katakanlah doa kita dewek. Nah, nanti mungkin tetap selain ikhtiar yang kita buat seperti ini, juga ujungnya doa. Itu yang paling penting. Kemudian aku jadi Kapolres di Lahar itu lumayan lama, 2 tahun 10 bulan. Nah, kebetulan 4 lawak itu masih jadi satu dulu. Jadi karakter masyarakat di sana ya udah beda jauh lah dengan kawan-kawan dari Muratara itu kan. Muratara ini kan jalannya lurus kayak lemaknya itu.
ke arah Jambi sana. Sehingga banyak yang, kalau aku ingat, aku Polsek Muara Rupit itu kalau ada 3 kali kebakar tuh. Sehingga aku lihat 3 atau 2 dibakar itu 2 kali ya. Tapi tidak apa-apa, itu kan seni. Tugas kita menjadi susah jadi pemimpin, bagaimana menjadikan orang yang lebih baik. Nah, oleh karena itu saya berkunjung kemana-mana dalam rangka itu. Nah, dengan karakter masyarakat yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, maka kami menyusun sebuah program yang namanya Mang PDK, Polisi Dulur Kita. Nah, kalau di Sekayu jadi PDK juga, Polisi Dulur Puyung. Kalau di sana, kalau di Komering Kiai, Polisi Dulur Kiai. Bangsa di Pagar Alam, Polisi Dulur Kabah. Jadi ini maksudnya adalah supaya kami lebih dekat baik dengan masyarakat. Karena kita sadar bahwa masyarakat dan polisi adalah bagian yang tidak terpisah. Nah, konsepnya sederhana, bagaimana kami anggota Polri, Polda Sumsel ini mencoba memberi pendekatan, edukasi dan sebagainya kepada masyarakat. Sehingga ketika polisi sudah diterima sebagai bagian dari masyarakat, tapi tugas yang berat-berat itu pajak, lebih berat, masih pajak kurang. Seringnya terjadi hal-hal yang katakanlah ini karena miskomunikasi, persepsi yang berbeda, kemudian mungkin cara penyampaian yang berbeda. Nah, itu konsep yang saya bangun untuk mencoba mengerti dengan budaya, adat istiadat dan karakteristik masyarakat Sumatera Selatan. Sekali lagi bahwa kami polisi tidak ada pajak tujuh dewek. Anak buahku ini 15.000, tidak galau baik. Wah, aduh, bayar nakal namun. Jangankan 15.000, aku ini 5 bersaudara. Aduh, yang nakal ada yang apa kan? Yang nakal dari jewer sama bapakku, dikopel sama bapakku, karena bapakku teror dulu kan. Apalagi anak aku 15.000. Nah, inilah yang harus kita perbaiki pelan-pelan. Alhamdulillah, ya udah apa-apa lah, karena masuk di koran juga kan. Lah, coba anggota itu salah satu adalah untuk mengaku dosa. Ada surat pengakuan dosa. Aku tidak tahu juga dari mana ide itu. Pokoknya keluar baik. Akhirnya mereka yang menggunakan narkoba silahkan buat pernyataan. Kalau tidak, ke proses hukum. Nah, sekarang akan pelatih. Alhamdulillah 240 awalnya. Sekarang lah 250 orang. Ya sudah, ada apa-apa dia tuh. Namanya kita orang tua kan, ayo baik-baik dulu lah. Walaupun ada yang lebih tua dari kita. Oleh karena itu, kalau ada menemukan anggota saya yang macam-macam, baik itu jajaran perwira maupun ada pintar, tidak usah segan-segan Bapak menyampaikan kepada kami. Kami tidak akan mentolerir hal-hal seperti itu. Karena saya tahu benar bahwa bagaimana aparat penegak hukum akan menegakkan hukum berbuat adil kalau dia dewek bermasalah. Ya, inilah persoalan-persoalan. Jadi insya Allah pelan-pelan kita terus melakukan perubahan-perubahan dan mudah-mudahan masyarakatlah nanti akan menilai apa yang kita lakukan. Nah, mungkin tidak perlu banyak-banyak, mudah-mudahan ini sekedar untuk memberi informasi. Yang penting adalah sarana mau tidak mau dampak daripada COVID-19 ini pasti ada. Kita bayangkan betapa banyak dulur kita, kawan kita yang tadinya bekerja hari ini terpaksa dirumahkan, nganggur dan seterusnya. Teman aku ini sekitar berapa 20-30 teman SMA itu masih banyak nganggur sekarang. Ada yang lagi bekerja lah nganggur pula. Makanya kalau malam minggu aku suruh ke rumah dinas, kau nyanyi dulu daripada kau pening nyanyi lah dulu jatuh. Nah, kau nyanyi dangdut, nyanyi apa supaya terhibur. Nah, selain itu kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin masih tahan. Pemerintah termasuk kita sama-sama memberikan baksos berupa sembako. Tetapi sembako ini kan hanya bisa tahan berapa lama? Apa kebutuhan primer mungkin terpenuhi, artinya makan dan sebagainya. Tapi kebutuhan sekunder yang lain, hiburan dan sebagainya, ini juga menjadi persoalan. Nah, dampak yang kita lihat sekarang, kalau secara jumlah atau kuantitas itu kriminalitas dengan dibanding dengan tahun lalu sama, tidak terlalu jauh berbedanya. Tapi kualitasnya yang tidak ngeri. Dulu kalau maling tanya masih sopan lah kira-kira main. Sekarang tidak ada lagi. 2 kasus yang penembakan yang sampai sekarang belum terungkap. Satu di Talang Kelapa, di depan Sosro itu, seorang tukang bakso ditembak langsung tarar, jembek sepeda motornya. Kita belum tahu nih kasusnya apa, tapi kita terus sedang lidiki. Kemudian di Oki juga seperti itu. Artinya ada apa ya, perubahan-perubahan baru
Kalau apa inovasi atau apa mungkin. Kalau dulu B motornya kira-kira itu, atau dia berlari, dia lagi tidak ketahuan berbimbing motor. Sekarang tidak, terang-terangan, tidak ngomong, tidak apa-apa. Nah, ini apa yang terjadi? Termasuk juga ada anggota saya ditusuk 9 lubang dan senjatanya dibawa lari. Tapi alhamdulillah semua itu terungkap. Kalau terungkap untuk anggota-anggota di Polda Sumsel, saya salut luar biasa. Dari banyak kasus, sebagian besar terungkap. Ini yang luar biasa. Termasuk kasus perampokan di Tanah Kelapa itu di Banyuasin atau di mana ya, sudah pinggir jalan itu, daerah mainan, sebelum mainan itu mungkin air batu lah, daerah situ. Itu kan ada perampok yang mengambil HP sama di toko HP sama mengenai suaminya, istrinya diperkosa. Pelakunya dari dia, Ucok namanya. Dia sudah almarhum dia sekarang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.